Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas Manchester United ya. Jadi MU ini melawan Istanbul. Ya, kalian sudah melihat berita-berita ya, tentu ini mengejutkan. Sekelas MU kalah melawan Istanbul, tapi di sini saya coba melakukan evaluasi. Jadi kalian di sini bisa santai saja karena saya nggak akan membabi buta untuk mengata-ngatai fans Manchester United atau timnya, karena saya tipe pengamat sepak bola yang suka mengevaluasi suatu tim ya. Jadi kita lihat dulu MU ini gimana. Pertama, saya melihat langsung pertandingan ini. Jadi pertandingan ini itu berlangsung pukul 1 malam ya kemarin. Di jalannya laga itu Istanbul, saya terkejut karena di luar dugaan ya, itu umpan-umpannya itu akurat. Terus MU juga seperti biasa bermainnya, tim besar mengandalkan umpan-umpan pendek, tapi saya merasa kalau tempo permainan MU ini agak lambat ya, nggak secepat yang saya inginkan untuk selevel tim besar, utamanya Big Six Liga Inggris. Dan juga saya ngerasa kalau pergerakan mereka tuh nggak ada yang coba lari, kebanyakan itu meminta bola ya. Jadi kasarannya kalau pemain banyak meminta bola itu gimana ya, muter-muter gitu. Ya ini klasik ya, harusnya pergantian posisi itu harus cair dalam sepak bola, tapi kemarin MU ini tidak terjadi. Terus kita coba bahas golnya ya. Jadi ya gimana ya, kalau di akun-akun lain bilang gol ini kayak kesalahan SSB banget ya. Kalau menurut saya itu ya gimana ya, satu, banyak sekali yang bisa dibahas dari gol pertama MU ini, tapi saya melihat dari sisi objektif saja. Yang pertama, kenapa harus menaruh Matic di belakang ya, padahal Matic itu lemot ya, tergolong lemot. Dan juga kita itu ngelawan Dembaba ya, strikernya Chelsea yang nggak terlalu cepat amat sekarang karena sudah termakan usia. Dulu dia cepat larinya tinggi pula. Dulu itu ya cukup berhasil di Chelsea, tapi sekarang kecepatannya sudah menurun, dan sentuhan bolanya pun juga saya lihat kemarin menurun. Tapi entah kenapa pemain MU ini menempatkan Matic di belakang yang lemot sekali menurut saya. Nah, ini gimana ya, termasuk kesalahan taktik ya. Seharusnya ada pemain yang lebih kompeten di sana. Seharusnya itu ada beberapa kemungkinan. Satu, Matic ini menyuruh atau siapalah menyuruh kawannya untuk jaga di belakang. Seharusnya itu autopilot atau otomatis. Yang paling di belakang itu adalah pemain bertahan yang larinya cepat. Pasti kita berpikir, siapa ya pemain bertahan yang larinya cepat? Itu pasti kita akan menuju kepada back sayap, karena back sayap itu defense-nya besar dan larinya cepat. Nah, kita taruh itu di belakang sendiri, di depan kiper ya. Dia ditaruh dimanapun penyerang lawan itu ya, pasti ditaruh di situ, ditempel. Kemarin itu enggak, udah Maticnya lemot, jaraknya pun jauh. Itu sudah combo double ya. Kok kalau di MOBA double kill itu udah, yang awal lemot posisinya pun jauh. Wah, itu sudah termasuk ya mengejutkan ya. Nggak ada habisnya kalau kita bahas gol ini. Selanjutnya di babak kedua ya tidak banyak terjadi, walaupun banyak pergantian pemain. Terus terjadilah, oh iya, di babak pertama itu MU menyamakan kedudukan lewat sundulannya Martial ya. Ya sundulannya bagus, tapi tetap aja saya nggak suka kalau Martial di striker tengah. Saya sukanya dia tuh di sayap kiri, karena Martial itu ya nalurinya strikernya tuh nggak, kurang, saya nggak suka, nggak agresif, dan gimana ya, pengambilan keputusannya itu kurang bagus. Di babak kedua MU ini memasukkan Cavani ya, dan beberapa pemain, cuma nggak terlalu jalan juga ya. Kayaknya sistem mainnya yang kurang berjalan gitu. Terus Van de Beek itu main ya, saya nggak terlalu lihat.
gimana Van de Beek, cuma kayaknya Van de Beek ini kurang agresif ya, kayaknya terlalu santai untuk gelandang serang. Jadi ya tentu Bruno kualitasnya lebih baik dari Van de Beek kalau dari permainan ya. Terus terjadilah gol kedua dari Istanbul Başakşehir. Golnya ini ya dari awalnya kesalahan Juan Mata ya. Bisa-bisanya dia turun ke belakang karena dia itu juga entah kenapa kerebut, dan karena kerebut tadi terjadilah kondisi di mana pemain sayapnya si siapa Istanbul ini di sayap kiri itu menguasai bola dan mengumpan ke Dembaba, tapi ternyata Dembaba itu memancing lawan sehingga dia dikawal oleh 3 orang sekaligus. Wow, 3 orang awal 1 orang. Wah, sudah kalah jumlah banget. Sehingga membuat Dembaba ini menarik lawan. Dia dijaga 3 orang, tapi di sayap kanan, sayap kirinya MU itu kosong karena Luke Shaw sudah terlanjur naik terlalu jauh ya. Jadi organisasi permainannya tuh hancur sekali kalau itu, karena back sayap itu harusnya nggak naik kalau bolanya itu nggak sejajar. Artinya kalau bolanya di garis tengah, dia juga di garis tengah. Jadi seharusnya sejajar, karena kalau nggak gitu akan bermasalah di transisinya, baik bertahan ke menyerang atau menyerang ke bertahan gitu. Cuma kemarin ini Luke Shaw terlambat ya. Pokoknya intinya gol itu juga saya ngeritik kipernya MU ya, Dan Henderson, karena dia untuk gol pertama tidak bisa dihindari. Bahkan saya sambil merem pun tahu itu pasti masuk karena udah jaraknya jauh sekali Dembaba. Untuk gol kedua ini seharusnya dia bisa maju saja nggak apa-apa, karena dia itu sudah kayak ngelawan tendangan penalti, dihujamkan tendangan keras gitu. Jadi dia seharusnya maju, bukan lagi menunggu. Dia tuh kayak nahan posisi dia itu. Jadi dia melakukan aksi one on one layaknya kiper, cuma dia nggak maju. Dia mempertahankan posisi dia di posisinya, sehingga dia tidak menambah nilai plus untuk penyelamatannya, sehingga bolanya pun terbukti mengarahnya ke tengah, dan dia sudah terlanjur melakukan one on one save atau save sambil menjatuhkan badan. Cuma karena jaraknya nggak dekat, tadi bolanya itu lewat di sela-sela tangannya. Padahal kalau dia ngebayangi biasa itu nggak masuk, pasti ketepis. Karena teori kiper tuh kalau bolanya sekeras apapun kalau nengah itu seharusnya nggak masuk, karena masih di jangkauan kiper ya. Nah itu kemarin nggak terjadi, seharusnya Henderson tuh menubruk pemainnya. Nggak apa kalau gol, yang penting tuh gol itu terjadi. Ya memang terjadi karena kosong, mau tidak mau gimana lagi, tapi karena kita seharusnya sebagai kiper itu mempersempit ruang lawan, dan kalaupun terjadi gol itu seharusnya golnya itu maksimal terjadi karena kita tuh terlewati oleh lawan. Nah, di kiper maju terus dilewati, nah itu tidak apa-apa karena nanti di belakang ada back tengah. Tapi yang kemarin itu Dan Henderson kiper MU itu ya apa ya, setengah-setengah gitu, nggak tahu dia tuh gimana keputusannya. Jadi intinya itulah 2-1 terjadi. Ya evaluasi dari saya sih ya, untuk fans MU dan MU-nya harus menerima kenyataan ya. Jadi harus mulai saat ini itu kalian harus bisa menerima kenyataan, walaupun kenyataan itu pahit. Karena kayak saya kan kiper. Saya itu dikatakan lemah dalam mengantisipasi crossing dan bola atas. Apakah ada yang mengatakan lemah, gak bisa nangkep bola atas? Apakah saya iri dan marah? Enggak. Kenapa? Karena itu memang terjadi dan saya akui. Lalu apakah saya membiarkan hal itu? Tidak. Karena apa? Saya mencoba untuk berpikir bagaimana caranya agar bisa menangkap crossing tadi bola atas, dan berpikir agar tidak dikatakan itu menjadi kelemahan saya. Saya harus membuktikan kepada diri saya dan semua orang. Nah, supporter MU itu seharusnya juga begitu. Jadi tidak mudah termakan oleh berita-berita dan mengakui, walaupun itu yang penting adalah mengakui segala hal yang sesuai kenyataan. Kayak saya tadi yang lemah di bola atas, saya akui dan saya akan memperbaikinya. Bukan seperti supporter MU gini doang, grup neraka, ngalahin finalis Liga Champions PSG, ngalahin semifinalis Liga Champions Leipzig,
bukan begitu caranya ya. Jadi saya harapkan mulai sekarang mulai menerima keadaan. Dikatakan tim yang tidak konsisten, ya benar. Dikatakan oleh miskin taktik, mungkin benar mungkin tidak menurut saya, dan sebagainya. Jadi harus mengakui kekalahan dan kesalahan. Ya seperti Arsenal, Tuhan itu adil ya, ada yang naik ada yang turun, dan ini terjadi pada MU. Ketika di zaman Ferguson naik terus tanpa turun. Ya begitulah sepak bola, bukan lagi matematika, ini adalah soal bola itu bundar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.